Hey guys, selamat datang kembali di channel Jason Armus. Di channel ini kalian akan dibagikan informasi tentang perekonomian, tentang traveling vlog, dan juga tentang berita-berita yang lagi hot saat ini. Nah, di video kali ini gue ingin sharing sedikit apa yang gue tahu tentang investasi equity crowdfunding. Nah, buat teman-teman semua mungkin agak asing dengan equity crowdfunding ini. Apa sih sebenarnya? Nah, sebelum gue menjelaskan ke sana, mungkin gue akan sedikit ada penjelasan sebelum ya. Kayak misalkan kalau misalkan teman-teman yang ada di rumah sekarang mau investasi di properti, apa sih yang ada di bayangan benak teman-teman semua? Satu, modalnya besar ya. Kayak misalkan kalian untuk membeli kos-kosan atau membeli rumah yang akan digunakan buat kos-kosan itu kan udah miliaran, ya ratusan juta sampai miliaran, ya kan? Itu udah susah tuh kemampuannya. Satu. Kedua, itu kalian tidak punya waktu untuk research tempat yang bagus itu di mana. Jadi walaupun kalian punya modal, kalian juga punya kendala juga dari sisi kira-kira lokasi yang strategis dan bagus itu di mana. Nah, seperti itu. Nah, equity crowdfunding ini dia membantu teman-teman dari dua masalah tersebut ya, yang gue lihat ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena satu, dari segi nominal. Nominalnya kan itu bermiliaran kan kalau kalian untuk membeli properti. Contohnya buat kos-kosan lah ya. Nah, di sana, di equity crowdfunding, kalian itu bisa berinvestasi di properti dimulai dari misalkan jutaan, dari 1 jutaan ya. Dari nominal yang cukup terjangkau lah, 1 jutaan. Loh, kok bisa gitu? Sedangkan itu harus bermiliaran. Logikanya di mana? Logikanya adalah karena ini merupakan kumpulan dana investor. Jadi bentuknya itu kayak semacam saham, teman-teman. Jadi untuk membeli satu kos-kosan ini, itu dibutuhkan beberapa investor nih untuk ngumpulin dananya untuk beli kos-kosan ini. Yang nantinya kalau misalkan kos-kosan ini memang bagus ya, artinya banyak yang ditempatin juga, nanti kalian akan mendapatkan bagi hasil gitu. Jadi kalian akan dapat keuntungan secara bagi hasil dan juga kalian bisa dapat keuntungan dari capital gain. Nah, dari equity crowdfunding ini namanya aja juga equity crowdfunding ya kan. Equity ada permodalan. Kalau permodalan biasanya akan berkaitan dengan saham ya. Jadi kalian juga selain dapat keuntungan dari kalau misalkan progresnya bagus, kalian bisa dapat keuntungan dari capital gain. Nah, capital gain itu dari kenaikan saham. Misalkan sahamnya itu naik di tahun depan. Oh, naik nih. Misalkan awal-awal sahamnya Rp1.000, terus naik jadi Rp1.050, naik lagi jadi Rp1.100 nih. Nah, gitu. Jadi kalian bisa dapat keuntungan dari selisih itu, gitu. Dari dimana kalian awal beli sampai kalian jual, gitu, teman-teman. Seperti itu sih tentang equity crowdfunding. Jadi sebenarnya gue ketika ngelihat ada investasi kayak gini, ini mempermudah orang untuk mulai berinvestasi, dan ini berinvestasinya di properti ya. Sama sih sebenarnya gue ngelihat juga sejauh ini tuh investasi itu mempermudah orang lagi gitu. Dulu orang investasi itu dimulai harus puluhan juta, sekarang dari misalkan 1 juta, bahkan kalau misalkan di reksadana aja ada yang dimulai dari 10.000, 100.000. Itu kenapa? Supaya teman-teman yang modal terbatas pun bisa ikut untuk investasi dan memikirkan masa depan teman-teman. Nah, itu sih mungkin sedikit penjelasan tentang equity crowdfunding ya teman-teman. Mudah-mudahan pengetahuan singkat yang gue beri hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi kalau misalkan ditanya, equity crowdfunding itu apa sih? Ya, semacam kayak usaha patungan gitu loh untuk membeli satu tempat yang mana nantinya kalian akan dapat ownership di situ. Seperti itu teman-teman. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.